Halo rekan-rekan Atriti semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Oke, rekan-rekan, kali ini saya mau sharing atau berbagi lah ya, bagaimana caranya menjual rumah di masa pandemi seperti ini. Rumah second ya. Jadi kalau di masa pandemi ini ya rekan-rekan, penjualan banyak yang turun, jadi banyak bisnis yang turun gitu, dan sangat berpengaruh sekali, apalagi bisnis properti. Jadi banyak rumah baru yang ya penjualannya turun drastis gitu. Jadi bagi teman-teman yang mau menjual rumah bekas atau mau menjual rumah second gitu, harus mempunyai strategi khusus gitu agar rumahnya bisa laku terjual di masa seperti ini gitu. Strateginya seperti apa ya? Langsung aja ya rekan-rekan ya, kita langsung ke intinya saja. Jadi yang pertama ini adalah strategi yang pertama, teman-teman harus go online ya. Jadi teman-teman dalam memasarkan rumah ini harus mau nggak mau, suka nggak suka, harus masuk ke dunia online. Mungkin lewat Facebook, mungkin lewat OLX, Kaskus dan sebagainya. Kalau pengen tahu di mana aja kita bisa menjual online, bisa dilihat di deskripsi nanti ya. Kita udah bikin video kemarin-kemarin, udah agak lama sih udah bikin video kemarin. Nanti linknya tak taruh di deskripsi. Di kemana aja kalau kita pengen jual rumah secara online gitu ya. Oke. Yang pertama, go online. Ya, ini tantangan tersendiri bagi rekan-rekan yang tidak terbiasa menjual online, itu tantangan tersendiri. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, di era seperti ini kita harus memasarkan secara online. Itu kunci yang pertama. Oke. Yang kedua adalah karena keterbatasan gerak kita ya, jadi ada PPKM, ada PPKM mikro, darurat lah, apalah gitu. Jadi gerak kita semakin dibatasin ya. Jadi tidak seleluasa dulu. Jadi baik calon pembeli yang akan membeli rumah kita itu nggak seperti dulu bisa keliling-keliling gitu ya. Jadi habitnya berubah, waktunya terbatas. Maka tips yang kedua adalah kita harus menyiapkan foto yang detail, kalau perlu video atau home touring gitu ya. Jadi videoin rumahnya setiap sudut detail gitu ya, sehingga nanti ketika ada calon customer yang datang, calon customer yang berminat itu kita bisa menunjukkan videonya itu gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti minat customernya, bisa langsung baru survei lokasi gitu ya. Jadi karena keterbatasan tempat ini, customer sekarang butuh cari rumah itu kalau bisa nggak pergi-pergi gitu loh. Cari rumah itu kalau bisa cukup dari rumah gitu. Makanya kita sebagai penjual rumah harus menyiapkan strategi tadi online. Yang kedua, siapkan home touring gitu, atau siapkan paling tidak itu ada video yang bisa memuat, atau video yang menampilkan seluruh rumah-rumah kita tiap sudut gitu. Termasuk nanti di video itu dikasih kelebihannya apa, terus value-nya rumah kita itu apa kalau customer itu beli rumah kita gitu. Jadi ini tantangan tersendiri bagi teman-teman yang ingin menjual rumah second ya. Tantangan tersendiri karena saingannya sekarang banyak sekali. Rumah-rumah baru overstock gitu. Stoknya banyak, pembelinya enggak begitu banyak gitu ya. Sementara bank sendiri sangat berhati-hati saat ini, sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit rumah gitu. Sangat berhati-hati. Makanya tantangannya di situ. Demand-nya kecil ya, permintaannya kecil, banknya juga sangat berhati-hati dalam penyaluran kredit. Nah, sementara stoknya melimpah nih, stoknya banyak banget gitu. Rumah baru banyak, rumah yang sedang orang karena kesulitan ekonomi seperti ini, yang pengen jual rumah juga banyak gitu ya. Sementara kita dibatasin pergerakannya dengan, karena pandemi ini kita kan nggak bisa leluasa bergerak gitu. Maka strateginya ya itu tadi, yang pertama online, yang kedua siapkan video home touring gitu ya istilahnya, atau apalah. Yang penting ketika ada pelanggan nanya, kita bisa mendeskripsikan, jadi seolah-olah pelanggan sudah bisa melihat rumah kita, sehingga pelanggan bisa menentukan apakah berminat ataukah tidak terhadap rumah kita. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah, ini sebenarnya saya nggak suka, tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus masuk ke strategi yang ketiga ini, yaitu perang harga ya. Kasarannya seperti itu gitu. Karena banyak banget yang jual rumah, sementara permintaannya sedikit gitu. Mau nggak mau kita harus perang harga kalau rumah kita berada di
terutama rumah-rumah yang berada di kawasan satelit ya. Jadi kawasan yang di pinggiran perkotaan itu kalau lihat trennya sekarang itu banyak yang jual. Kecuali kalau rumah kita di tengah kota gitu mungkin yang jual juga nggak begitu banyak ya. Pesaingnya mungkin nggak begitu banyak. Tetapi di wilayah-wilayah satelit, jadi misalnya kayak kalau Surabaya itu Sidoarjo, Gresik, Mojokerto gitu ya. Kalau misalnya jadi pinggiran kota, jadi di wilayah pinggiran kota itu sekarang trennya lagi banyak banget orang jual rumah gitu. Makanya kadang kita harus perang harga gitu. Tapi yo untuk perang harga jangan terlalu parah ya. Jadi intinya sih bukan perang harga sih. Kalau boleh disebut itu kita harus memantau pesaing kita gitu. Jadi pesaing kita jual berapa ya kita harus main di range angka itu gitu. Jadi nggak seperti dulu lagi karena banyak kebutuhan ya sekarang ya. Sekarang banyak kebutuhan orang-orang banyak yang jual rumah gitu. Jadi karena kondisi seperti ini gitu ya. Bank-bank bahkan juga banyak yang rumah lelang juga gitu. Makanya kita harus tahu pesaing kita di daerah ini persaingan seperti apa sih gitu. Jadi anggaplah orang-orang yang jual rumah tetangga-tetangga kita itu pesaing lah. Jadi paling nggak kita tahu mereka jual berapa sehingga kita bisa memposisikan harga kita berapa gitu. Yang ketiga itu. Jadi yang pertama adalah go online ya, harus online. Harus melangkah ke online ya. Yang kedua adalah bikin video virtual ya, bikin video tentang rumah ya, rumah kita sehingga kalau ada orang, oh saya minat nih, kasih videonya. Oh, nanti kan ketahuan tuh minat atau enggak, yang serius pasti datang kan gitu kan. Dan yang ketiga harus memperhatikan harga gitu ya. Itu tiga hal yang sangat sangat krusial ketika kita pengen menjual rumah kita di masa pandemi ini gitu. Tapi ada satu langkah lagi yang ini nggak boleh disepelekan. Yang keempat adalah tentu apa? Doa ya, doa karena bagaimanapun peran doa ini sangat penting gitu ya. Ya, percaya atau tidak, peran doa ini sangat penting karena di tengah situasi dan kondisi seperti ini selain kita melakukan strategi-strategi tadi, kita juga memerlukan keberuntungan. Nah, salah satu untuk mendapatkan keberuntungan itu tentunya dari doa ya, gitu ya. Di samping itu tadi 4 hal yang perlu ya, di samping hal-hal lain misalnya kayak memilih broker, misalnya kayak mempercantik rumah, memberi value rumah itu general. Jadi meskipun nggak pandemi kita harus melakukan hal itu. Tapi 4 hal tadi di masa pandemi ini kita harus semangat melakukan 4 hal tadi. Saya ulangi ya. Yang pertama adalah online, kita mau nggak mau, suka nggak suka harus online. Kedua, sediakan fasilitas video bagi orang-orang yang pengen melihat atau tertarik rumah kita karena keterbatasan ruang itu tadi ya, karena pergerakan kita terbatasi sehingga customer pun juga kurang leluasa mungkin mengatur waktu dan lain-lain. Yang ketiga adalah perhatikan harga ini sangat-sangat penting gitu. Jadi sejak pandemi ini harga itu udah nggak karuan, turunnya nggak karuan gitu loh, gila-gilaan gitu. Jadi yang punya uang cash itu ibarat kata yang punya uang cash itu berhak milih gitu. Yang punya uang cash berhak milih. Yang jual banyak, yang beli dikit gitu. Ya, itu harga juga harus jadi perhatian. Dan yang terakhir adalah doa. Jadi dengan doa ini harapan kita mudah-mudahan Tuhan segera memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Oke, di akhir pembicaraan ini saya doakan bagi teman-teman yang sekarang sedang berusaha menjual rumahnya segera mendapatkan pembeli, segera selesai semua masalahnya, segera bisa mengatasi semua kendala-kendala yang ada. Saya doakan penonton channel ini lancar rezekinya. Oke semuanya? Oke, mungkin sedikit dari saya ya. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman penonton setia channel ini. Mohon maaf beberapa minggu ini jarang upload video, bahkan tidak upload video beberapa minggu karena kesibukan yang saya jalani. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.